pertemuan di Pelindo. Sebagai overview Pak, terkait dengan kunjungan Komisi 5 untuk Nataru ini, kami informasikan bahwa untuk wilayah operasi Pelindo di seluruh Indonesia, kami melayani penumpang kapal laut itu ada di 63 titik Pak. 63 titik kami melayani kapal penumpang dan juga Roro Pak. Karena memang Roro ini saat ini sedang naik daun Pak. Peningkatannya cukup signifikan, sehingga tentunya kami juga meningkatkan pelayanan khususnya untuk Roro. Nah, salah satunya yang paling besar melayani itu adalah di Pontianak, kemudian di Tanjung Pinang, di Sekolak Kijang, kemudian di Tanjung Bali Karimun, Tanjung Perak, Makassar, kemudian Ambon, Gunung Sitoli, dan juga Belawan, Pak. Memang yang paling tinggi untuk arus penumpangnya dari Tanjung Pinang Pak, karena Tanjung Pinang itu di Kepulauan Riau itu melayani ferry cepat antar pulau dan kemudian juga ke Singapura dan Malaysia, sehingga total penumpangnya untuk embarkasi dan debarkasi total sekitar 200.000 lebih. Karena dari tahun ke tahun kunjungan atau arus penumpang ini cukup naik signifikan Pak, kami juga mempunyai program peningkatan pelayanan untuk peti kemas, termasuk peningkatan fasilitas yang ada di pelabuhan-pelabuhan di mana ada arus kapal penumpang Pak. Antara lain kami melakukan standarisasi fasilitas terminal penumpang, kemudian kami juga meningkatkan pelayanan terkait dengan digitalisasi. Kami implementasikan AutoGate dan lain-lain bekerjasama dengan operator kapal penumpang. Nah, ini adalah proyeksi arus penumpang. Jadi memang dari tahun ke tahun ini meningkat dengan rata-rata mungkin sekitar 12% Pak. Bahkan setelah pandemi ini di tahun 2022-2023 ini meningkat sekitar 68%. 2023-2024 ini naik sekitar 20% juga, dan proyeksinya untuk di tahun akhir tahun ini sampai dengan 2025 itu sekitar 12%. Jadi memang salah satunya di arus puncaknya di tahun Nataru, di Natal dan tahun baru, kemudian juga di Lebaran. Next berikutnya. Nah, ini persiapan kami Pak dalam menghadapi Nataru. Kami melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dengan para stakeholder. Kemudian kami juga 2 bulan sebelumnya kami memastikan kesiapan fasilitas kita terkait dengan baik itu kebersihan, kemudian sarana penunjang dan lain-lain, termasuk sarana kesehatan. Sebelumnya dan juga kami terkait melakukan penataan lingkungan Pak, karena ketika pada saat hari H puncaknya itu biasanya banyak sekali pedagang-pedagang dadakan yang masuk ke terminal penumpang ini yang akan kami hindari. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan menempatkan petugas-petugas 24 jam penuh. Kemudian juga bekerjasama dengan KSOP untuk melakukan monitoring, di mana di setiap terminal penumpang kami sudah pasang CCTV yang bisa dipantau langsung dari Kementerian Perhubungan. Berikutnya, nah ini adalah detail strategi kami untuk kesiapan Nataru 2024 dan tahun baru 2025. Kami juga seperti sampaikan tadi, beberapa kali kami melakukan rapat koordinasi, terus kemudian kami melakukan monitoring dan melakukan komunikasi dengan operator kapal penumpang. Karena jangan sampai pengaturan kapal penumpangnya sebisa mungkin hindari datang bersamaan Pak. Nah, karena akan terjadi penumpukan yang cukup signifikan. Berikutnya, next. Terkait dengan peningkatan layanan penumpang, salah satunya adalah bagaimana kita melayani
fasilitas terminal penumpang ini juga sudah kami tingkatkan, Pak. Jadi kami sudah melakukan beberapa renovasi. Next, berikutnya. Ini adalah yang kami sampaikan tadi, implementasi auto gate. Next. Nah, ini persiapan kegiatan angkutan, di mana salah satunya adalah bagaimana kita melakukan penataan di Pelabuhan Pontianak, Pak. Nah, ini overview dari cabang Pelabuhan Pontianak, di mana sebenarnya cabang Pontianak kami sampaikan tadi untuk kedepannya kegiatan pelabuhan utamanya untuk kontainer dan curah cair serta beberapa kegiatan non peti kemas yang lain itu akan kami pindahkan ke Pelabuhan Kijing, Pak, di mana Pelabuhan Kijing saat ini sudah beroperasi sejak tahun 2022 akhir, dan untuk khususnya untuk curah cair ini sudah menjadi hub CPO menuju ke Asia Selatan dan juga menuju ke Asia Utara, Pak. Jadi memang arus CPO atau arus curah cair saat ini di Kijing meningkat, dan dari lahan 139 hektar untuk kegiatan pendukung pelabuhan ini juga sudah hampir penuh, Pak, karena industri-industri CPO khususnya dan turunannya ini sudah banyak membangun industrinya di Kijing, Pak, sehingga peningkatan arus curah cair ini cukup signifikan. Nah, salah satu hambatan di Pelabuhan Pontianak ini adalah alur sungai, Pak, di mana tingkat sedimentasinya sangat tinggi. Untuk kedalaman saat ini hanya 3,5 meter, Pak. Dari idealnya harusnya di minus 6 meter. Nah, ini memang tadi sempat didiskusikan juga bahwa perlu ada pengerukan alur, karena alur saat ini memang kedalaman 3,5 dengan lebar kurang lebih 40 meter, yang harusnya pada saat pengerukan terakhir di 2019 itu kedalamannya 6 dengan lebar 120 meter, Pak. Sekarang tinggal 40 meteran, Pak. Lebar, Pak, lebar. Kedalaman 3,5 meter, Pak. 3,5 meter kalau ditambah pasang surut ya sekitar 4,5 meter, Pak. Ya, karena sedimentasinya cukup tinggi. Oleh karena itu lumpur, Pak. Lumpur, Pak. Ya. Nah, ini yang mendasari kami supaya maintenance dari pelabuhan ini bisa efisien, maka kami akan pindahkan ke Kijing, Pak. Nah, tentunya pada saat pemindahan Kijing tadi juga sempat didiskusikan terkait dengan infrastruktur pendukung lain, Pak, seperti infrastruktur darat termasuk jalan. Ini memang kami harapkan perlu dukungan dari pemerintah untuk pembangunan jalan tol dari Pontianak ke Kijing yang memang sudah ada di dalam rencana. Sedangkan untuk tugas Pelindo untuk relokasi jalan nasional ini progresnya sudah sekitar 60%, dan harapannya bisa selesai di triwulan 2 2025, sebelum triwulan 2 2025. Karena ini sangat penting sekali, Pak, untuk relokasi jalan nasional ini mengalihkan jalan existing yang terlalu dekat dengan backup area sehingga dan terlalu kecil sehingga kami menginisiasi untuk merelokasi jalan nasional ini. Next, berikutnya ini adalah fasilitas penumpang di Pontianak yang kami sampaikan tadi. Untuk arus penumpang Pontianak sendiri, baik itu embarkasi maupun debarkasi, sekitar kurang lebih di 2023 kemarin sekitar 14.000 penumpang, Pak. Jadi masih bisa kami layani dengan baik, karena memang tidak sebesar di pelabuhan-pelabuhan lain seperti di Tanjung Perak maupun di Tanjung Pinang yang sampai kurang lebih debarkasinya 220.000, Pak. Baik, Pak. Next, ini adalah kondisi terminal penumpangnya. Next, berikutnya ini sudah lengkap, Pak, fasilitas standarnya. Ini kami juga ada musola, ada ruang laktasi dan lain-lain, Pak. Termasuk kesehatan, kami juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah untuk beberapa penyediaan fasilitas kesehatan. Next, berikutnya. Next.
Next, berikutnya ini udah sama monitoring dan juga CCTV. Next, mungkin itu Pak bisa langsung next lagi. Ini kondisi regional 2 di Pontianak. Next, berikutnya. Nah, ini adalah kondisi perairan di Pelabuhan Pontianak yang kami sampaikan tadi Pak. Jadi memang kendalanya ada di alur pelayaran, karena yang seperti kami sampaikan tadi, lebarnya 40 meter dengan kedalaman kurang lebih 3,5 meter. Ini tentunya sangat menghambat dan high maintenance Pak terkait dengan alur. Dan sebenarnya konsep kami untuk memindahkan Pelabuhan Pontianak ke Kijing ini adalah mengurangi beban infrastruktur darat Pak, karena kemacetan, kemudian beban perbaikan jalan ini juga cukup besar ketika logistiknya ada di pusat kota Pak. Sedangkan ketika semua kegiatan pelabuhan, baik itu kegiatan utama kepelabuhanan dan juga pendukungnya seperti stripping, staffing atau distribution center itu dipindahkan ke Kijing dan didukung oleh infrastruktur darat yang terkoneksi dan terintegrasi, ini tentunya secara total cost akan lebih efisien Pak. Kemudian dari sisi non teknisnya seperti keselamatan pengguna jalan, kemudian beban maintenance jalan di kota ini juga tentunya akan lebih efisien. Selain itu akan memangkas waktu distribusi dari muara ke pusat kota Pak. Kalau melalui kondisi eksistensi sekarang ini bisa sampai dari muara sampai ke Pelabuhan Pontianak itu 4 jam Pak. Tetapi dengan adanya di Kijing plus ada angkutan darat melalui tol itu kurang lebih sekitar 1,5 jam Pak. Jadi mungkin bisa memangkas antara 3 jam sampai 2,5 jam Pak. Jadi ini tentunya kalau dihitung dari cost-nya ini memang akan lebih efisien Pak secara total cost logistiknya. Kemudian dari sisi shipping lainnya ini akan lebih efisien karena port stay-nya di pelabuhan juga akan lebih cepat Pak, karena efisiensi di kinerjanya juga akan kita kan Pak. Jadi kita harus melihat secara global, secara keseluruhan untuk total distribusi logistiknya. Selain itu tidak lagi dibebani oleh maintenance alur. Mungkin itu Pak. Berikutnya, ini adalah penataan yang eksistensi sekarang. Seperti kita lihat tadi, memang kapasitas di lapangan ini sudah cukup padat karena ada beberapa alat yang nantinya akan kita perbaiki dan kita letakkan di Kijing. Jadi kita tahapan pemindahan Pelabuhan Pontianak ini bertahap Pak, mulai tahun depan. Ini alat-alatnya sudah dalam proses relokasi dan juga pengadaan beberapa RTG, karena RTG yang ada sekarang kondisinya kesiapannya sudah menurun Pak. Next, berikutnya ini juga terkait dengan beberapa services kita, baik itu pelayanan pandu, kemudian penyediaan alat dan lain-lain yang nantinya di Kijing akan kita sesuaikan dengan kebutuhan, dan kita akan melakukan modernisasi alat. Jadi alat-alatnya kita perbarui semua, tidak ada lagi RMGC di pelabuhan, dan semuanya pakai quick crane atau counter crane yang tadi di lapangan di warna oranye Pak, di sisi sungai tadi. Berikutnya, nah ini sebenarnya kunjungan kapal per tahunnya di Pontianak ini cukup meningkat Pak, utamanya di khususnya untuk curah cair, apalagi ini di Kijing juga sudah menjadi hub untuk curah cair atau CPO di Kalimantan. Jadi kapal-kapal CPO yang dari Kumai, dari Sampit dan area lain ini hubnya sudah di Kijing Pak, untuk menuju ke Asia Selatan, baik itu di Bangladesh maupun di India atau di Korea dan China Pak. Jadi ini juga cukup bagus throughput dari pertumbuhan kapalnya. Next, berikutnya. Nah, ini adalah peningkatan yang kami sampaikan tadi, peningkatan kapal RoRo ini juga cukup meningkat Pak di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak Pak. Karena memang saat ini RoRo ini menjadi tren yang cukup efisien, karena ketika melayani point to point pelabuhan ini akan lebih cepat.
Jadi kita juga sudah siapkan untuk melayani kapal RoRo nantinya ketika pelabuhan Kijing sudah atau pemindahan pelabuhan Pontianak ini sudah bisa dipindah ke Kijing, Pak. Next, ini adalah pelayanan barang di mana untuk peti kemas memang kondisinya sedikit bisa dikatakan stuck, Pak, tidak terlalu bagus karena ada substitusi ke RoRo tadi karena RoRo-nya meningkat, sementara pertumbuhan peti kemasnya sebenarnya meningkat tapi kecil, Pak, skalanya. Di 2024 ini harapannya proyeksinya ini meningkat dari 2023, walaupun 2023 turun dari 2022. Next, berikutnya ini adalah curah kering di 2024 ini juga menurun, sedikit menurun, Pak, karena ini per September, Pak. Jadi harapannya di 2024 akhir ini bisa sampai 45.000 ton. Sedangkan untuk jendela kargonya harapannya bisa naik di akhir 2024 ini. Untuk curah carinya seperti kami sampaikan tadi, ini sebagian besar sudah berpindah ke Kijing dan secara tersebut bisa naik, Pak. Mungkin demikian, Pak, penjelasan singkat kami terkait dengan bagaimana konsep integrasi pelabuhan Pontianak, pelabuhan Dewi Korang Pontianak dengan pelabuhan Kijing, kemudian juga bagaimana strategi kita dalam melayani kegiatan penumpang di Nataru tahun 2024-2025 ini. Demikian, Pak, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Prasetyo terkait penjelasan kondisi kekinian di Pelabuhan Dwi Korang Pontianak, ya. Tentu kita berharap, Mas, kalau saya dengar penjelasan tadi ada begitu banyak hambatan di sini, ya. Sedimentasi itu akan terus meningkat. Hari ini 6, kemarin minus 6, sekarang minus 3,5, suatu hari minus 3, ya, sampai minus 2 nanti suatu hari kalau tidak cepat ditangani, dan memang menangani sedimentasi ini juga mahal. Itu kita berharap inilah tujuan kita ke sini, mendorong supaya tol dari Pontianak Kijing ini cepat ditangani. Yang tadi sudah dihitung waktunya akan memangkas 3 jam, ya. Barang dari Kijing itu untuk bisa nyampe ke sini 1 jam lebih, ya. Kemudian dari Muara sana sampai ke pelabuhan yang ada sekarang butuh 4 jam. Jadi ada 3 jam kecepatan yang bisa kita kejar lebih cepat kalau Kijing itu difungsikan secara maksimal. Saya rasa itu barangkali garis besar yang kami ambil, ya. Kalau yang lain-lain terkait dengan pertumbuhan penumpang, terbaik pertumbuhan angkutan penumpang dan barang, saya rasa itu normatif lah, ya, terkait pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan seterusnya. Itu pasti berpengaruh secara langsung. Tapi soal destinasi di mana barang itu singgah dan untuk didistribusikan, memang itu persoalan yang krusial menyangkut distribusi barang yang tadi kita sampaikan. Kedepan next kita berharap di sini cukuplah untuk kapal mengangkut orang saja, ya, sehingga seluruh barang bisa dipindahkan ke Kijing. Teman-teman sekalian, saya rasa ini sudah pada sholat semua. Saya rasa penjelasannya cukup, ya. Cukup, ya. Baik, tidak perlu ada tanya jawab, ya. Ya sudah, baik, sudah jelas semua, Mas Pras. Kami support, Pak, Mas Pras. Nanti akan kita tetap bicarakan terus untuk kita dorong pembangunan jalan tol dari Pontianak menuju ke Kijing. Itu kuncinya. Tadi sudah tanya, Mas, jadwal di Kementerian PU itu kalau tanpa investasi kemungkinan kita tahun 2031 itu tanpa investasi. Tapi kalau ada investor yang masuk itu lebih cepat bisa terjadi. Nah, sekarang tinggal Pelindo bisa menginisiasi, mungkin kan, bikin konsorsium dan seterusnya. Ini kita dorong sehingga nanti dari pemerintah daerah ambil peran dalam pembebasan lahan dan seterusnya. Ini nanti kita malam kita bicarakan. Saya berharap nanti malam Pak Mas Pras bisa hadir karena akan kita bahas ketika kita di tempat gubernur dan nanti gubernur sebagai tuan rumah. Ya, saya rasa demikian teman-teman, ya. Ya. Pendalamannya tunggu sungainya sudah dalam, ya.
Baik, saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.